Baik, alhamdulillah pada kesempatan sore ini nanti sampai sekitar jam 16.30, jika kurang dari itu juga tidak mengapa. Kita ingin launching dulu kenapa sih lewat Biro Jodoh Rumaiso. Nah, hadir di sini Mas Hanif sebagai tim IT, juga hadir Bunda Liski, dan juga alhamdulillah sore ini 373 peserta juga turut hadir. Mohon maaf agak sedikit telat karena masalah koordinasi. Jadi kenapa lewat Biro Jodoh? Ini sering ditanyakan. Kenapa sih nggak langsung saja dengan ketemu pasangan? Dan nanti kita akan tanya kepada Bunda mengenai prosedur saat ini yang diadakan oleh Biro Jodoh Rumaiso lewat website, dan juga kepada Mas Hanif. Dan nanti kita agendanya insya Allah dari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis kita akan kajian pranikah. Nanti ada agenda lagi selanjutnya untuk kajian pasca nikah. Ini semuanya wajib ikuti dengan ketentuan wajib hadir 100%, kalau tidak mendengarkan rekaman. Lalu setiap peserta yang ada nanti wajib untuk mengikuti evaluasi. Jika evaluasi ini diikuti akan dapat sertifikat. Sertifikat ini yang dijadikan dasar untuk masuk ke pendaftaran Biro Jodoh. Jadi biaya 300.000 yang kemarin itu adalah biaya untuk kelas pranikah ini, dan nanti bisa konsultasi, tanya jawab, dan seterusnya. Nanti akan dipandu oleh Mas Hanif untuk tanya jawab. Silahkan nanti cukup memencet tombol yang ada tanda mic-nya itu untuk Anda bertanya. Nanti kita akan persilakan satu persatu untuk bertanya sesuai dengan urutan. Nanti Mas Hanif nanti pantau ya Mas Hanif ya. Siap, siap. Baik, Bunda Liski siap ya? Bunda? Siap, Tat. Iya, baik. Jadi dulu kalau kita, saya bawa ke kisah yang semuanya mungkin pernah dengar lah. Dulu ada zamannya itu kisah si Kenurbaya dengan Datuk Maringgi. Ya, mungkin di antara kita pernah mendengar itu. Dan dulu tahu nggak, itu orang tua yang menjodohkan. Karena orang tua tahu mana, orang-orang dulu itu tahu ya, mana yang pantas untuk dijadikan pasangan, dijodohkan. Walaupun kisah Siti Nurbaya dan Datuk Maringgi ini kisah yang mungkin sedikit memaksa gitu, tapi ini sebenarnya sudah jadi kebiasaan orang-orang dulu. Sampai pun itu di masa para salaf dahulu. Tahu kisah Hafsah ketika dia menjanda. Bapaknya yaitu Umar bin Khattab itu menawarkan kepada dua sahabat yang mulia, yaitu Utsman bin Affan dan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq dan Utsman bin Affan. Awalnya menawarkan pada Abu Bakar, Abu Bakar tidak memberikan jawaban. Lalu menawarkan kepada Utsman bin Affan, Utsman tidak memberikan jawaban pula. Ya, dan artinya tidak mengatakan iya gitu, tidak menerima. Ternyata di balik itu Rasulullah SAW sudah mau maju untuk melamar Hafsah. Coba pelajaran pentingnya di sini, ikhwan akhwat sekalian, dulu itu orang tua yang mencarikan jodoh anaknya. Ya, ada juga dalam beberapa cerita ya perempuan yang menawarkan diri gitu. Perempuan yang menawarkan diri. Namun itu nanti lihat keadaan juga. Jadi ada kita seperti itu, atau juga Rasulullah SAW itu jodohkan. Ya. Rasulullah SAW itu jodohkan misalnya Julaibib dengan seorang wanita. Nah, ini juga menunjukkan adanya perjodohan ketika itu. Yang jelas dari dulu mereka tidak menempuh namanya jalan pacaran atau kenal dengan lawan jenis itu dengan sistem pacaran gitu. Artinya dibiarkan perempuan laki-laki itu kenalan bebas, jalan berdua sampai nanti melakukan hal-hal yang tidak diperkenankan dalam syariat, seperti pegangan tangan, kemudian dua-duaan, bahkan bisa sambil ciuman, bahkan bisa sambil berzina, bisa sampai berzina. Nah, tentu tidak seperti itu perkenalan yang ada dulu gitu, tidak sampai ke situ. Dan Islam kan sudah wanti-wanti tentang perkara zina ya. Allah berfirman, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Janganlah mendekati zina. Ingatlah zina itu ya sejelek-jeleknya jalan, ya itu perbuatan keji dan sejelek-jeleknya jalan.
Nah, kenapa lewat Biro Jodoh gini ceritanya? Nah, kalau sudah pahami tadi, sekarang nih keadaan orang tua kita ini beda dengan masa salaf ya. Orang tua kita itu berbeda dengan Umar dahulu. Kalau Umar dulu cari jodoh untuk putrinya, sekarang malah orang tua itu menawarkan si anak, kenapa sih nggak pacaran saja gitu. Bahkan kalau ada anak putri belum datang juga cowok ke rumahnya, orang tua tanya, kok kamu belum punya pacar sampai sekarang, kok nggak ada yang nyamperin kamu malam mingguan kayak gini. Nah, biasa terjadi seperti itu, ikhwan dan akhwat sekalian. Nah, atas latar belakang inilah, karena orang tua pun tidak bisa mendukung dalam hal ini, sedangkan putra-putrinya itu sudah pada paham agama, pingin agar menempuh jalan yang benar, pingin tetap dapat jodoh juga, namun tidak menempuh jalan yang salah, maka ada fasilitas, ada istilahnya mak comblang, ada istilahnya situ biro jodoh. Kalau mungkin biro jodoh ini lebih resmi daripada mak comblang yang cuma sekadar menjodohkan saja gitu ya. Ya, kita ingin kalau dengan biro jodoh ini lebih punya peluang besar mendapatkan jodoh juga dengan pasangan yang banyak, artinya punya peluang untuk dijodohkan dengan peluang sekufunya itu lebih banyak. Nah, terbentuklah inisiatif kita untuk membentuk Biro Jodoh Rumah Isra ini sejak 2017. Ingat ya, sejak 2017. Nah, Biro Jodoh ini ada. Nah, dulu pengurusannya itu baru dalam lingkup daerah Gunung Kidul dan Yogyakarta, karena kita akan menetap di Gunung Kidul. Bunda Rizky juga di Gunung Kidul, ya. Pengurusnya itu cuma orang-orang dekat dulu. Artinya bisa kita pantau. Namun mengingat kebutuhan, wah itu sampai luar-luar juga pingin dan tahu ada biro jodoh ini gitu. Alhamdulillah ada dari luar kota juga kita jodohkan. Dan sebenarnya kita punya kendala ketika masa pandemi. Kita tidak bisa untuk mempertemukan langsung. Kalau dulu itu kita mempertemukan langsung di tempat yang mau dita'arufkan, kita kenalkan langsung, walaupun sebenarnya sudah ada biodata yang masuk, kemudian kita cocokkan dan mereka lewat perantara ibu asuh, ya, tanpa mengetahui kontak satu dan yang lainnya ya, mereka diperkenalkan gitu. Si A nanti tanya tentang si B nanti bertanya tentang si A, dan seterusnya. Sampai cocok, kemudian dipertemukan. Nah, dulu itu dipertemukannya di pesantren Darus Solihin. Jadi banyak cinta bersemi, mulai cinta bersemi itu di pesantren Darus Solihin. Di Warak, di Sekar Panggang gitu, Gunung Kidul. Namun karena kebutuhan yang banyak tentang perjodohan ini ya, sampai di luar kota juga sudah banyak kita perkenalkan, walaupun memang kita pertemukan juga. Kadang saya kajian di Jakarta, saya pertemukan mereka juga gitu dengan sudah ada kecocokan sebelumnya yang diurus oleh ibu asuh ya. Nah, kemudian kita kenalkan lagi secara langsung dengan nazar langsung, lihat langsung. Sebab tahu ketika lihat langsung ini berbeda rasanya. Ya, berbeda rasanya, beda dengan ketika dia cuma melihat atau mengetahui dari biodata, atau mungkin ketika sudah ditawarkan foto. Dan ingat ya, kita tidak bebas juga memberikan foto kepada orang yang ingin dipasangkan, apalagi dengan adanya sistem yang saat ini ada. Nah, karena masa pandemi, mau pertemukan sulit. Ya, akhirnya kita cari jalan ketika itu dengan cara memanfaatkan teknologi. Alhamdulillah sudah ada Zoom, sudah ada video call lewat WhatsApp yang bisa 4 HP ikut serta langsung di situ. Nah, kita akhirnya pertemukan yang ingin dinazorkan atau dita'arufkan lewat video call. Nah, beralih ya, lagi bertambah waktu lagi lewat masa pandemi setahun lebih ini. Akhirnya kita punya inisiatif. Nah, ini kayaknya tidak cukup dengan cara seperti ini. Ini orang sudah mulai banyak kenal dengan Biro Jodoh Rumah Isra. Ini sudah lebih dari ribuan, 1000 ini yang ingin mengikuti. Ya, sudah ada 2000 data ketika itu, waktu kita sering ada kajian malam ya dengan Bunda Rizky, kajian tentang perjodohan ya. Akhirnya ketika itu kita ambil inisiatif, sudah kita buat website saja. Mumpung Rumah Isra Academy juga punya program untuk perjodohan, ada kelas untuk anak-anak muda supaya mereka dimudahkan dalam hal ini, dibuatlah website dengan nama Biro Jodoh Rumah Isra. Nah, yang ini yang dipakai kemarin untuk daftar. Akhirnya antum semua ada di grup ini, di channel ini. Nah, dengarkan kami kajian langsung seperti ini. Nah,
Ya sudah masuk di dalam channel Telegram, ini mereka yang sudah terdaftar dan sudah bayar 300.000, dan nanti selama beberapa hari akan dapat paket istimewa untuk persiapan nikah. Biar apa? Tidak trauma nikah, biar tahu persiapan itu bagaimana, biar jadi tahu suami istri itu seperti apa, kewajibannya itu bagaimana, nanti sampai pasca nikah ada problem-problem itu ngatasi seperti apa. Nah, ini tujuannya kelas pranikah ini ya, dan ini wajib semua ikuti. Sekali lagi, wajib semua ikuti, tidak boleh tidak. Ya, karena kemarin-kemarin kita tidak tahu kualitas yang dipasangkan. Kita cuma tahu dari latar belakang guru, latar belakang dia ngaji di mana, gitu ya. Sekarang kita pingin ini punya kualitas, artinya memang benar-benar paham cara berumah tangga bagaimana gitu. Dan kita tahu nanti yang semangat seperti apa, sepemahaman itu seperti apa dari kelas Biro Jodoh ini. Ya, kelas pranikah dan pasca nikah. Nah, ini kita sebut dengan kelas pranikah dan kelas pasca nikah ya. Nah, nanti saya akan dengan Bunda akan memandu rekan-rekan sekalian di kelas tersebut selama 1 jam tiap harinya. Anda bisa ikut, nanti kita bagi 2 kelas ya. Ada yang mau ikut mungkin karena kendala nggak bisa pakai Zoom, nanti bisa pakai Telegram karena lebih ringan kuotanya. Kalau ingin langsung dengan video, nanti lewat Zoom setiap malamnya. Nanti dari hari Jumat ini sampai hari Kamis depan ya. Ya, hari Kamis depan. Gitu ya Bunda ya? Bunda. Iya, Ustaz. Jadi Siap. nanti kalau sore seperti ini untuk persiapan pranikah ya, kelas pranikah ya. Kita bagi 2 kelas karena tidak semua peserta itu bisa menikmati Zoom. Ya, karena keterbatasan kuota biasanya. Silakan ngambil kelas lewat Telegram ini ya. Dan di sini juga kita sediakan rekamannya. Kemudian nanti yang di Zoom juga demikian. Jadi hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Sudah berapa hari itu? 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, nanti kita siapkan rekamannya. Ya, Anda bisa dapatkan ilmu di situ untuk persiapan. Dan kita akan tahu kualitas antar semua yang ikut. Nah, sambil ini ya, siap-siap kalau ada yang mau bertanya tinggal pencet tombol resen saja. Tombol mic itu dipencet, nanti Anda langsung bertanya. Tapi kita tanya dulu pada Bunda Liski. Gimana Bunda? Halo Bunda. Iya Ustaz, halo, siap. Baik. Halo. Nah, sekarang ini kan sudah banyak hadirnya, hadir saat ini itu 440. Ya, berarti ini antusias sekali nih para jomblo, alhamdulillah. Jadi kalau dari total semua berapa Mas Hanif? Kalau yang ikut Telegram ini baru sekitar 1.500 Ustaz. Tapi kalau yang udah bayar itu sekitar 2020-an. Ya Allah. 2.200 atau 2020? Sekitar 2020 sekian gitu. Saya lupa, nanti saya cek dulu datanya yang sudah bayar. Kenapa nggak semua masuk Telegram sini ya? Belum ini mungkin ya, tahu linknya. Linknya itu sudah di-share di akunnya masing-masing sebenarnya Ustaz, tapi nggak tahu mereka kenapa nggak ikut di Telegramnya. Harusnya sudah bisa semua. Nah, mungkin masukin nanti di website juga info kajian malam ini lewat Zoom itu ya. Iya, bisa. Nah, ya, nanti dimasukin itu, terus nanti kita share juga nanti yang mau ikut malam ini di kelas Zoom, silahkan. Untuk 500 kuota itu bisa. Nanti kalau memang agak sulit waktunya, nanti bisa dapatkan rekaman. Kalau sudah ikut yang sore ini tidak perlu, karena ini cuma launching aja, kita perkenalan ya. Kelas intinya besok ya. Insya Allah, nanti jamnya kita akan susun yang jelas seperti jam ini ya. Jam kayaknya 4 kurang aja deh. 4 kurang 1/4 sampai jam 4:30 gitu. Baik, Bunda ada yang mau disampaikan? Baik, untuk peserta semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita udah launching dan pendaftaran sudah close, dan alhamdulillah peserta tinggal selangkah lagi untuk memasuki proses yang mana peserta nanti semuanya akan
ikuti kelas pranikah dulu, sembari ikuti kelas pranikah, dapat ilmu. Nanti dengan berjalannya waktu, tim akan mulai memproses. Di mana ketika nanti misalnya kelas pranikah belum lulus, tapi kok sudah dapat jodoh, alhamdulillah. Artinya meskipun sudah dapat jodoh, kelas pranikah harus tetap dilalui sampai dengan lulus seperti itu. Jadi bisa sambil belajar kelas pranikahnya, tim juga akan berbarengan dengan memprospek peserta. Kalau ada peserta yang belum kedapatan dapat giliran masuk kelas pranikah, tapi ternyata sudah duluan dapat jodoh dan bisa nikah, peserta masih tetap harus ikuti haknya untuk sampai lulus, sampai dengan dapat jatah di kelas pranikahnya. Seperti itu. Taib. Oh iya, nanti selama kajian pranikah ini saya akan pandu dengan buku, tapi bukunya nanti akan menyusul. Ampun, Tat. Halo. Halo, suara saya jelas? Halo, Bunda. Ya, jelas, Tat. Nah, jadi nanti Jelas, Tat. selama ini nanti Bunda bareng-bareng saya terus ya. Nanti Siap. bareng saya, nanti kita nanti ada buku saya masih estimasi waktunya ya, makanya saya belum kasih buku PDF-nya dulu. Nanti buku PDF-nya di tengah kita belajar baru saya kasih. Terus saya masih ada tambahan-tambahan materi yang perlu disampaikan, saya ingin masukkan lagi. Yang jelas yang paling penting itu bagaimana nanti masuk dalam rumah tangga sama kalau mengatasi problem gitu. Nah, ini yang biasanya dikhawatirin, kayaknya kita poinnya di situ yang paling banyak gitu, dan ini yang biasanya kurang ada edukasi gitu, sampai nanti ininya nanti mengurus rumah tangga deh. Itu yang paling penting, bukan hanya mau kenal pasangan, memilih calon itu bagaimana, bukan. Tapi nanti yang lebih banyak nanti tentang kewajiban suami, kewajiban istri, mengatasi problem gitu ya. Ya, itu yang nanti banyak kita singgung juga gitu. Nah, itu makanya ada kelas pranikah, ada kelas pasca nikah ya. Kita sebut aja ini kelas biro jodoh rumah iso. Jadi memang pelajarannya di sini ya. Apa cocoknya Mas Hanif kita namakan ini? Akademi Biro Jodoh Rumah Iso atau kelas Biro Jodoh Rumah Iso? Biar nggak usah pakai dua nama, kelas pranikah pasca nikah. Kalau saya saran sih kelas aja, Ustadz. Kalau akademi kan terlalu ini ya, Inggris nanti. Tapi ya monggo sih, kelas Biro Jodoh Rumah Iso juga sudah bagus gitu. Ya, kelas Biro Jodoh Rumah Iso gitu ya. Nah, baik, mungkin kita buka dulu pertanyaan sambil ini kita ada masukan atau mungkin ada pertanyaan seputar Biro Jodoh. Silakan Mas Hanif di open mic dulu. Mungkin rekan-rekan yang lainnya ini banyak banget nih, 462. Silakan jika ada yang mau bertanya, monggo tinggal pencet tombol yang di tengah saja, Anda bisa bertanya itu. Oh, kok mati Mas Hanif? Kita mau bertanya lagi nih. Silakan bagi Nah, itu pertama. Nadia. Silakan Nadia. Oh, baik Ustaz. Silakan kepada Mbak Nadia, bisa open mikrofonnya, diklik tombol di tengah. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Nadia. Mau tanya, ini kelas pranikahnya kan sampai minggu depan ya? Iya. Itu Sabtu Minggu juga nggak, Ustadz? Iya, yang nggak bisa ikut kan bisa pakai rekaman. Oh, jadi Sabtu sama Ahad juga ya, sore gitu ya, Ustadz? Iya, kita buat sekaligus karena mengejar, kalau kita pakai kelasnya itu apa, misalnya Senin, Kemis gitu, nanti kasihan karena kita targetnya itu biar segera kalau ini selesai, nanti segera diurus gitu, karena syarat untuk pengurusan dalam Biro Jodoh Rumah Iso harus lolos atau lulus kelas Biro Jodoh Rumah Iso. Kalau tidak lulus maka itu tidak dianggap sebagai peserta Biro Jodoh Rumah Iso gitu. Oh ya, syukron jazakallah khairan, Ustaz. Ya. Ada lagi itu Mas Hanif. Nah, itu ada dua itu malah. Ndak Zia coba. 3 itu Ayo Mas Hanif. Baik, selanjutnya atas Zia, silakan bisa open mikrofon.
mikrofonnya. Silakan Zazia tadi bisa open mikrofonnya. Sepertinya Silakan. belum. Udah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz. wabarakatuh. Kita lanjut ya Ustaz ya. Selanjutnya Alijah, silakan Enggak, bisa tadi sudah open jawab tuh. mikrofonnya. Kok Oh, silakan Zazia, silakan untuk sudah bertanya. jawab. Afwan Ustaz, mau izin bertanya. Ya. Itu kalau misalkan udah daftar ini tuh ada masa berlakunya nggak ya? Kalau misalkan ada masa berlakunya dan itu misalkan belum dapet jodoh, itu nanti dianggap hangus dan harus daftar lagi atau bagaimana, Gih? Ya, Bu Daliski, ayo. Ya Ustaz, Nah, itu gimana tuh? gimana tadi? Jadi kalau sudah daftar, itu masa berlakunya berapa lama jadi anggota Biro Jodoh Rumaiso? Kalau sudah daftar, itu tidak ada limit waktu. Selagi peserta itu masih sabar menunggu, insya Allah akan tetap dicarikan pasangan. Karena jodoh tidak tahu kapan datangnya. Jadi tidak ada perpanjangan waktu seperti itu. Jadi misalnya belum dapat, ternyata sudah masuk angkatan kedua, ya. Jadi batch kedua tetap akan diurus. Tetap akan diurus karena masing-masing punya hak atas dirinya untuk diproses, Ustadz. Baik, baik. Gih, terima kasih. Berikutnya lagi. Mas Ani, masih ada 3 itu. Ya Ustaz. Selanjutnya Dewi Syakir, silakan bisa open mikrofonnya. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan, wabarakatuh. Suaranya agak kecil, itu bisa di ini. Assalamualaikum Ustadz. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya ya Ustadz, mungkin Ya. itu kategori lulus atau tidak lulusnya gimana ya Ustadz? Kalau misalkan tidak lulus atau ngulang lagi atau bagaimana? Terus kalau misalkan misalkan ya ketemu jodohnya dipertemukan, itu apakah boleh si wanita itu misalkan tidak suka atau si laki-laki itu tidak suka, apakah boleh menolak atau bagaimana? Nah ini kalau yang tadi standar lulus ya, jawab ya. Standar lulus itu kita punya standar nanti. Nanti kita kasih standar, misalnya saya belum tentukan ini ya. Tapi kalau saya punya kriteria biasanya harus di atas 60 nilainya. Kalau di bawah 60 ada remedi lagi gitu sampai lulus gitu ya. Nah, sekarang paham ini ya, Mbak Dewija ya? Iya, insya Allah. Iya, jadi nggak usah khawatir kalau nggak lulus masih ada ulang lagi, dan itu nggak perlu bayar 300 lagi gitu loh. Itu seperti ujian gitu ya Ustaz? Ujian. Tertulis gitu. Nanti pakai Google Form gitu aja. Oh iya. Iya. Terus Bunda, ada yang kedua itu tadi. Bunda. Iya, pertanyaan kedua tadi, apakah ketika masing-masing tidak merasa ada kecocokan boleh menolak gitu. Kalau memang di proses di awal itu tidak ada kecocokan dari sisi biodata, itu tidak akan dilanjutkan untuk diproses. Tapi ketika di awal proses itu yang namanya ta'aruf online itu masing-masing ditukarkan biodata tadi ya, itu akan diproses dan masing-masing merasa cocok misalnya. Pada saat masing-masing merasa cocok, difasilitasi untuk tanya jawab sampai dengan menemukan kecocokan atau sampai dengan menemukan ketidakcocokan. Pada saat menemukan kecocokan akan dilanjut proses lagi yang namanya nazar. Di nazar itu akan dipertemukan, nanti kalau yang dekat di Gunung Kidul bisa offline, kalau yang jauh itu dengan online. Nah, pada saat nazar pun ketika tidak cocok, masing-masing boleh menolak. Karena di BJR ini hanya sebagai fasilitas, tidak sebagai peserta itu diwajibkan harus cocok dan harus menikah dengan pilihan itu. Yang memilih dan menentukan itu peserta, semuanya peserta gitu. Dengan ratusan
peserta yang sudah menikah itu pilihan masing-masing. Dan tim itu hanya memilihkan sesuai kecondongan yang diinginkan di kriteria seperti itu. Nah, Bunda perlu dijelaskan gitu. Tapi gak semudah ini juga. Maksudnya jangan dia tolak semua terus, harus diberitahu batasannya, Bunda. Ya, kalau memang dengan kriteria yang dicantumkan itu memang sih biasanya itulah yang paling cocok gitu. Semua peserta itu mencantumkan kriteria, kemudian setelah kriteria itu dicarikan yang sesuai, itu nanti akan mendapatkan yang sesuai, itu insya Allah peserta itu biasanya akan menemukan kecocokan. Jarang sekali yang tidak cocok gitu, mungkin ada penyebab lain gitu. Nah, setelah peserta itu satu kriteria ternyata nggak cocok, ya tetap sih akan dicarikan yang lebih cocok lagi. Hanya kalau memang sudah berkali-kali, misalnya sudah 2-3 kali dicarikan yang memang sudah, karena tim itu lebih paham. Tim itu lebih paham mana yang cocok dan mana yang enggak, gitu. Ustadz, satu lagi Ustadz, kadang kalau misalkan ada seseorang yang tim yang mengolah ini sudah sangat berpengalaman. Jadi mana yang cocok itu akan, makanya kalau yang peserta manut tim itu insya Allah akan lebih mudah. enggak, misalkan gini, Iya. misalkan si wanita itu bermasalah dalam hal misalkan dia merasa trauma atau dia pengen menikah, udah beberapa kali ada yang mendekati, tapi begitu ada yang dekat tuh ada rasa takut. Nah itu apakah itu ada konsultasi khusus atau gimana ya Ustadz ya? Ini nanti kita punya di web itu ada konsultasi. Mas Hanif, tolong jelaskan di web dulu ada kolom konsultasi itu fungsinya apa? Informasi. Kalau di web itu ada kolom konsultasi, tujuannya untuk berkonsultasi juga, untuk bertanya terkait kalau misal ada permasalahan, termasuk tadi misal ada trauma dan lain semacamnya, bisa ditanyakan langsung ke situ. Nah, nanti yang akan jawab itu adalah tim atau Ustadz. Jadi Iya, nanti insya Allah saya akan buka langsung Mas Hanif, nanti bisa hubungi nanti lewat jalur pribadi, nanti dia bisa curhat dengan saya langsung kalau itu memang masalah trauma berat ya. Namun kalau cuma pertanyaannya cuma sekitar pertanyaan fikih, saya cuma jawab iya, tidak, atau berdasarkan hukum fikih saya jawab gitu. Tapi kalau memang konsultasinya berat dan ingin butuh treatment sendiri, saya akan bantu. Karena ini sudah masuk di pelayanan Biro Jodoh Rumah Iso. Gitu. baik Ustadz, siap. Langsung japri Ustadz atau bagaimana? Enggak, nanti ada di itu di web Rumah Iso, di web Biro Jodoh Rumah Iso, itu ada di situ, nanti dibuka sesuai akun ya. Itu ada kolom konsultasi. Itu klik aja gitu Ustadz ya? Klik aja, nanti tinggal ketik form pertanyaan gitu ya Mas Hanif ya? Iya, tinggal diklik dan nanti tinggal ketik pertanyaannya Ustadz. Atau Nah, mau kalau gitu Mas Hanif harus bikin ini kayak gambar gitu aja. Mau bertanya bisa lewat kolom konsultasi, terutama untuk konsultasi berat gitu. Kalau yang langsung ya bisa ditanyakan saat live gitu. Iya. Kalau gitu ya. Iya, baik Ustadz, siap. Terus ada apa lagi tadi Mbak Dewiza? Yang belum apa yang tadi belum terjawab? Tadi udah sepertinya ya. Satu lagi Ustadz. Apa lagi ya? Pokoknya kita Sampai usia berapa di sini Ustadz ya? Kan saya udah bukan nggak muda lagi itu ya Ustadz. Sampai usia berapa? Tolong jelaskan Bunda, usia berapa yang jenengan pernah urus? Kasih tahu deh yang paling tua berapa deh Bunda? Yang terakhir, yang paling tua, yang sudah berhasil menikah untuk Ahwat, usianya 48. Ahwat. Kemudian Ikhwannya yang sudah menikah yang paling tua 56. Sudah kan? Tapi kalau untuk peserta yang mendaftar untuk Ahwat ada usia 55, untuk Ikhwan ada usia 65. Ini yang tertua loh ya. Kalau yang termuda nggak usah ditanyakan, banyak jomblo-jomblo muda juga yang memang sudah menyerahkan pencariannya memang untuk mencari di Biro Jodoh Rumah Iso. Jadi banyak sekali untuk milenial yang memang sudah bergabung. Bunda, satu lagi mungkin biar yang lainnya juga kalau mau bertanya ini. Ada yang pernah dijodohkan berhasil duda dan janda enggak?
gitu. Nah, itu Iya, dia Ustaz. ya. Untuk yang kemarin terakhir menikah usia tertua 48 dengan 56 itu duda dan janda. Ya. Banyak Duda duda dan janda aja. Duda jandanya punya anak nggak itu? Pastinya punya. Yes, berarti dapat peluang Ya. Bu ya. Ya. Makasih Ustaz. J. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nah, silakan peserta bertanya seperti Bu Dewi Zai itu silakan. Yang lainnya monggo. Assalamualaikum. Nah, Baik, selanjutnya sekarang tadi Bu Aliza ya, Aliza sudah dibuka sepertinya. ya. Ya silakan. Iya. Sepertinya soalan saya sudah ditanyakan tadi, tapi I'm just wondering, jadi kalau saya orang jauh kan, and then belum ada jodohnya, gimana ya? I'm going to be in the group still, right? Jadi gimana ya dia daftar sekali aja kan? Ini stay di mana ini? Di Brunei. Brunei. Asli Brunei. Ya memang orang sini. Taib. Bunda Liski ada orang Brunei, jaringan urus. Ini orang Brunei-nya ini mau mencari orang mana kira-kira ya? Pernah bicara dengan Bunda Liski di WhatsApp. Sebentar ya, anak buahnya lagi nangis. Coba di-up lagi chat WhatsApp-nya ke saya. It's okay. Jadi lijahnya apa nih? Sayanya cari di mana-mana saja sebab di Brunei susah juga cari ya. Oke. Tapi bisa nggak punya peluang nggak Bunda itu? Itulah. Itu pertanyaan saya, kalau nggak ada peluang boleh daftar sekali Ya. aja kan. Nggak perlu daftar banyak. Iya, daftar sekali saja, betul, daftar sekali saja. Tapi Bunda, luar negeri seperti ini bisa dibantu nggak? Insya Allah peluang selalu ada, Ustadz. Peluang selalu ada, insya Allah. Kalanya Ya, apa? jodoh itu, Bisa, jodoh itu bisa, nggak bisa. kemana ya? Iya, jodoh nggak kemana. Nanti bisa di-up lagi chat WA-nya ke saya. Bisa. Insya Allah bisa. Jadi last question. Jadi kalau ada tesnya itu, kalau nggak bisa join the classes, ada recording kan? Jadi Iya, ada recording. Setiap ini ada, terutama yang di Telegram ini pasti ada, langsung terrecord di channel ini. baik, insya Allah. Baik. Itu aja kali. Ya, hopefully berhasil insya Allah for everyone. Insya Allah semuanya, termasuk Ibu juga ya. Amin. Amin. Jazakallah khair. Waalaikumsalam. Iya, berikutnya lagi Mas Hanif. Makin panas saja ini sambil saya goreng kebab ini. Baik, selanjutnya ke Mas Rusdi. Rusdi, silahkan bisa open mikrofonnya, gantian Ikhwan ini. Halo, Mas Rusdi. Halo. Iya, silahkan. Halo, ya bertanya. silakan Mas Rusdi. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana ini tinggalnya? Di Riau. Halo. Silakan. Oke, bisa halo, bertanya. silakan. Gini Ustaz, pertanyaannya lebih ini kan kita ada ujian nih Ustaz. Iya, betul. Nah, kebetulan saya bekerja gitu. Maksudnya apakah nanti ada limit batas waktu untuk ujiannya atau bagaimana Ustaz? Khawatirnya tertinggal ujiannya begitu karena Insya Allah, kalau saya itu biasanya kasih tipe ujian itu bisa open book, mau open website juga bisa, mau apapun, pokoknya kemudahan untuk antum semua, yang penting bisa jawab deh. Waktunya pun lama biasanya, 1 minggu gitu. Oh. Biasanya saya tipe ujian kayak gitu. oh gitu. Oke. Iya, jadi nggak usah khawatir, pokoknya dimudahin semua deh, yang penting paham. Kalau dengan saya itu yang penting paham. Yang salah itu kalau nggak paham-paham gitu loh. Oke. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan. Oke, insya Allah nggak dipersulit. Iya. Ya, terus berikutnya lagi Mas Hanif. Berikutnya atas nama Syarifah, silahkan bisa open mikrofonnya.
Silakan atas nama Syarifah bisa open mikrofon. Halo. Halo, atas nama Syarifah. Kalau nggak bisa lanjut ganti, nggak apa-apa Mas Hanif. Baik Ustadz. Selanjutnya atas nama Fatin Irfaniawati, silahkan bisa open mikrofonnya. Atas nama Fatin. Ya, sudah. Ya, silahkan bisa langsung bertanya. Baik, waktu itu untuk edit CV kan ada batasan waktunya ya Ustaz. Tapi saya lihat di web itu masih bisa untuk edit. Nah, itu untuk edit masih bisa diperbolehkan atau tidak? Dan kalau masih boleh, itu sampai kapan batas waktunya? Nah, Mas Hanif, jawab Mas Hanif. Edit CV bisa dilakukan kapanpun ya. Tapi untuk kemarin memang kita edit CV untuk bisa langsung diedit, tapi untuk mulai hari Kamis hari ini, nanti edit CV itu berbentuk permintaan dan harus di-ACC dulu oleh admin. Jadi kalau mau edit CV silahkan mengajukan edit CV, nanti akan di-ACC oleh admin. Begitu? Ada tombolnya itu Mas Hanif? Ada Ustadz, di menunya ada edit CV begitu. Ya gitu Mbak Fatin, sudah paham ya? Iya, sudah Ustaz. Ustaz, maaf, pertanyaan yang kedua. Monggo. Itu untuk proses oleh tim BCR nanti itu dari CV peserta berarti setelah kelas pranikah BCR-nya selesai gitu? Nah, belum tentu juga. Bunda, ayo jawab. Ustaz. Bisa Proses diulangi. Prosesnya itu Mbak Fatin tanya, prosesnya itu apakah setelah kelas pranikah ataukah ketika ini kelas pranikah berjalan sudah bisa diproses gitu? Atau tunggu kelas pranikah dulu, prosesnya dari Bunda sendiri dan tim. Ya, tadi sudah dijelaskan. Berarti Mbak Fatin tadi belum nyimak ya di pertanyaan pertama atau sebelum pertanyaan tadi sudah dijelaskan. Jadi ketika peserta itu sudah masuk dan otomatis sudah langsung masuk ke kelas pranikah. Tapi manakala si kelas pranikah ini itu kan sambil diproses nih, dicocokkan datanya. Dia itu kan belum tentu dapat data yang sama-sama peserta yang sedang dalam proses kelas pranikah. Jadi belum tentu yang diproses itu nanti kecocokan datanya itu akan dapat yang sama-sama sedang ada di kelas pranikah gitu. Jadi selama kelas pranikah itu diproses juga sebelumnya atau yang belum dapat giliran itu bisa jadi nanti sudah diproses duluan gitu. Karena kan ini acak yang diproses ini nanti karena sistem ya yang mencarikan kecocokan itu nanti sistem. Jadi manakala peserta yang sedang diproses itu kemudian yang sedang memasuki kelas pranikah, ikut kelas pranikah itu nanti kemudian sambil diproses itu nanti bisa jadi dapat dengan ikhwan akhwat yang belum masuk kelas pranikah. Nah, itu tadi saya di awal sudah jelaskan. Ketika kelas pranikah belum dilalui atau sudah dilalui tapi belum selesai, namun di sepanjang itu sudah menemukan jodoh, maka silahkan dilanjutkan kelas pranikahnya sehingga sampai lulus seperti itu. Jadi tetap diproses karena kalau memproses menunggu kelas pranikah selesai nanti keburu kebanyakan antrian. Siapa tahu nanti ketika diproses ketika mengikuti kelas pranikah nggak lulus gitu karena nggak fokusnya dapat jodoh aja jadi nggak lulus. Nah nanti kelamaan ini yang antri gitu, jadi tetap sambil diproses. Oke, seperti itu Mbak Fatin. Ya, siap. Berarti nanti nyambi ya Bunda ya, kelas jalan sambil prosesnya jalan juga. Masya Allah, itu kok baik banget diurus kayak gitu itu loh. Kalau saya itu malah nggak akan kasih itu, tapi ya bunda-bunda pengen kayak gitu ya sudahlah, nggak apa-apa lah. Biar jomblo-jomblo itu segera melepaskan kejombloannya itu, walaupun dari masa sekolah itu ibaratnya itu kayak gini, masa belum baru sekolah sudah dinikahkan gitu kan, ini kan harus lulus dulu.
Iya, ya nggak apa-apa. Kalau gitu soalnya nanti dibuat mudah-mudah aja, yang penting mereka paham ya, biar lulus. Baik, Mas Hanif masih ada lagi? Banyak Ustadz. Wes, kita Iya, batasi nanti sampai 15.35 lah gitu ya. baik. Selanjutnya Muhammad Suprayitno, silakan bisa open mikrofonnya. Bapak Muhammad Suprayitno. Ini Mas apa Bapak ini? Orang tahu Ustadz, biar mulai bertanya dulu. Silakan atas nama Muhammad Suprayitno. Kalau lama jawabnya belum buka-buka, ya ini. Iya, kita lanjut Ustadz. Sebentar. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Izin bertanya Ustadz, sebelumnya semoga Ustadz dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan semua umat Muslim yang di seluruh dunia. Amin. Tentang ini Ustadz, saya kan melihat kriteria Ustadz, di situ kan kriterianya itu jadi dia tidak ada range gitu loh Ustadz. Semisal misal pendidikan gitu Ustadz, di sana langsung milihnya itu salah satu dari pendidikan itu gitu loh Ustadz. Jadi misal saya milihnya S1 gitu, padahal saya tidak menutup diri orang di S1 sampai ke S3 gitu loh. Terus misal tinggi gitu, tingginya itu range-nya cuman hanya beberapa gitu loh Ustadz. Nah terus masalah umur juga begitu gitu. Akhirnya saya konsultasi dengan via teknis, katanya kalau memang masnya menginginkan yang di atasnya masih mau, jadi masnya lebih baik memilih tidak masalah gitu. Jadi kalau tidak masalah semua seperti itu, yang saya takutkan semuanya justru ke filternya makin banyak sampai bingung untuk memfilter sendiri gitu loh Ustadz. Mohon penjelasannya Ustadz. Enggak juga, malah ketika antum tidak banyak filter itu, antum pilihannya makin banyak dan makin mudah untuk antum gitu loh. Justru antum memperketat. Jadi misalnya antum memperketat, saya harus yang S2. Terus umurnya 25 sampai 30. Terus tinggalnya di sini, makin banyak kriteria antum, maka itu akan makin sempit filternya. Jadi makin sedikit antum dapat gitu. Tapi nanti ketika antum sudah dapat peluang untuk, misalnya tadi pilih tidak masalah semua ya, nah antum punya hak untuk memilih lagi gitu loh, ini mana ya, karena kan nanti antum dapat peluang banyak, misalnya 10 ya, nah 10 ini nanti tinggal antum pilih gitu. Oh, begitu. Sebenarnya itu malah strategi antum yang bagus gitu. Karena makin dipersempit, berarti peluangnya sedikit itu, antum mungkin cuma dapat ke satu orang, cuma itu saja, belum tentu dia mau dengan antum juga gitu loh. Nah, kalau tadi sudah, maka kemarin waktu kita launching pertama, waktu kita jelaskan tentang sistem, memang sistem ini akan lebih mempermudah kita untuk menjodohkan, karena makin banyak yang tersaring nanti di situ gitu. Beda dengan dulu kita pakai sistem manual. Ya gitu. Tapi nanti tetap pertimbangan antum juga gitu. Selama pertimbangannya wajar, saya pengen kayak gini, sampaikan saran ke ibu pengasuh nanti, insya Allah akan dibantu. Gitu Bunda Lizki ya, betul ya? Iya, Ustadz, betul. Izin melanjutkan Ustadz. Jadi saya sebelumnya itu juga mengikuti salah satu sistem ta'aruf di salah satu ustadz di Jakarta, Ustadz Sunnah juga, bermanhaj salaf. Nah, sistemnya seperti ini Ustadz. Awalnya saya diberikan leluasa untuk mencari kriteria untuk orang berta'aruf. Nah, setelah itu diberikan batasan maksimal hanya 6 orang gitu. Nah, 6 orang ini nanti kalau ketika yang saya ingin ta'aruf dia setuju, nanti dia akan ta'aruf dengan saya. Nah, ketika saya mencari seperti itu, itu saya makin pusing sendiri karena beribu-ribu orang, malah pusing sendiri gitu Ustaz, mencari kriteria yang cocok dengan saya gitu. Nah, takutnya ini hal yang sama di Romaiso Biro Jodoh ini, ketika saya memilih kriterianya bebas, akhirnya dari SD sampai S3 datang semua, umur sekian sampai umur datang semua, saya jadi bingung milihnya gitu Ustaz, jadi pusing gitu. Nah, coba Mas Hanif diberikan ini aja,
solusi untuk Mas Suprayitno ini? Iya, baik. Sebenarnya kalau di kriteria itu tujuannya adalah untuk memfilter. Nah, memang ada positif negatifnya ya, maksudnya kelebihan kekurangannya. Kalau memilih tidak menjadi masalah, itu kekurangannya adalah terlalu banyak pilihan. Tapi kelebihannya memang bisa memilih begitu. Tapi kalau misalnya semakin ketat di kriteria, kekurangannya adalah tidak banyak pilihan, tapi kelebihannya bisa lebih selektif. Nah, itu karena ini sudah by system, tinggal Mas Muhammad Suprayitno pilih sendiri mau pakai yang mana, mau perketat filter atau mau meluaskan filter begitu. Dan kalau misalnya memang sudah punya kriteria nih, misal pendidikan misal S1, kemudian tinggi badan sekian sampai sekian. Nah, itu kan lebih spesifik. Ketika lebih spesifik, maka filter atau orang yang didapatkan, partnernya yang didapatkan itu juga semakin sedikit. Jadi tidak pusing-pusing untuk memilih begitu, Mas Muhammad Suprayitno. Oh, nah. Sebentar. Ini kaitannya dengan ini juga nih, dengan Bunda ini. Bunda? Ya, Ustaz. Kan kita tetap pakai ini. Oh ya, saya tanya dulu. Mas Suprayitno itu ketika memilih itu by mesin atau ada orang yang bantu? Jadi si sistem ta'aruf yang di Ustadz satunya ini, beliau itu memberikan CV ke beliau. Jadi pihak akhwat ngasih CV, pihak ikhwan ngasih CV. Nah, ada pihak ketiga dari tim Ustadz yang memantau gitu, Ustadz. Jadi nanti ketika saya mengasih CV, saya boleh mencari semua CV yang masuk di sana, tapi dibatasi 6 orang. Ini peserta yang cari? Iya, peserta yang nyari, Ustadz. Kalau di sistem kita itu bukan peserta yang cari gitu. Jadi pertama terfilter dengan sistem, terus yang kedua masih ada manusia yang berperan di situ. Oh, nah. Iya kan Bunda Liski ya? Ya, betul. Pencarian itu hanya pencariannya saja, kriteria itu mempermudah saja untuk mencarikan kriteria yang sesuai. Tapi nanti ketika diproses itu semuanya kerja manual. Kerja manual artinya dicocokkan itu tim yang mencocokkan, kemudian tanya jawab itu difasilitasi oleh tim, kemudian ini di forward saja, tidak komunikasi sendiri antar peserta, tapi harus melalui perantara tim dengan forward. Jadi di sistem kita itu kita tidak perkenankan mesin berperan semua, Mas Suprayitno. Jadi dulu memang saya punya rencana kayak gitu. Saya bilang mesin semua yang kerja gitu. Namun kayaknya kurang punya perasa gitu. Ya, punya perasa, jiwa perasa seperti manusia itu nggak ada. Namun kalau manusia itu kan ada, oh ini cocoknya dengan ini, oh ini face-nya ini cocok nih, oh ini kayaknya ini dekatan nih bisa nih. Nah, itu bisa dicocokkan. Kalau mesin nggak bisa. Kita perbedaannya di situ. Ada peran manusia di sini, maka tidak peserta tidak punya hak untuk bergerak memilih gitu, enggak. Yang bergerak memilih itu mesin pertama, dia sudah memfilter, terus yang kedua nanti ibu asuh yang nanti sudah cocokkan, yang kamu cocok dengan yang ini gitu. Oh, berarti sistem di Rumaiso Biro Jodoh ini dari pihak Rumaiso akan memberikan satu-satu gitu, Ustaz ya. Ketika diberikan satu rekomendasi, cocok atau tidak, kalau tidak cocok akan diganti satu lagi gitu. Iya, seperti itu. Nah. Jadi itu juga nggak paksa antum gitu loh. Gitu ya Bunda Liski ya? Iya Ustaz, karena kalau pengalaman saya yang kemarin itu, jadi kita boleh melihat semua CV orang itu pusing Ustaz. Iya, itu salah sistem itu. Sistem itu nggak boleh harusnya. Karena kita jaga privasi banget loh. Oh, tapi itu di privasi banget Ustadz, dari nama, foto tidak bisa terlihat. Jadi hanya benar-benar CV. Kita bahkan bukan ini, kalau dulu kita pakai manual ya, dulu pas jalan manual itu sama sistemnya kayak gitu. Foto, nama kita tidak sampaikan, kita kasih kriteria dulu gitu loh. Nah, kita jaga dari dulu seperti itu. Sampai pada sistem ini juga sama. Oh, nah Ustadz. Ya, kalau ini lebih nyaman sih Ustadz, maksudnya ada orang tua ibarat ya. Ada orang tua, nanti justru misalnya ada 5 calon ya. Tuh, ini Mas Suprayitno, kamu pilih yang mana? Nah. Nanti ada yang kasih saran, kamu untuk cocoknya dengan yang ini gitu loh.
Oh iya iya. Ya, gitu kan Bunda Liski? Ya, betul, betul. Nah, itulah kenapa dulu saya nggak mau 100% sistem yang bekerja. Dulu kan ini pertimbangan saya semua ini. Waktu beralih ke web itu pertimbangan saya timbang-timbang, pelajari lagi. Nggak bisa, ini kayaknya nggak bisa pakai mesin semua nih. Harus bekerja manusia di sini gitu loh. Karena manusia ini punya perasaan. Karena dari dulu itu kita libatkan orang semuanya. Sampai ketemu, mau ta'arufkan, mau nazorkan, itu orang semua itu. Nah, itu yang ini yang tidak ada pada mesin web itu nggak ada gitu loh. Nah, benar. Ustaz. Gitu ya. Sama ada satu pertanyaan lagi, Ustaz. Mungkin Iya. lebih ke masukan, Ustaz, boleh, Ustaz? Iya. Jadi gini, Ustaz, tidak heran sekarang ya kalau kita di lingkungan kita, saya di Jakarta Selatan, kayaknya kita lebih, selain memang untuk kriteria awal kan kita diperbolehkan masalah fisik ya Ustadz ya. Iya. Setelah itu baru agamanya, agar kita tidak menolak agama. Nah, saya setelah fisik terpenuhi, biasanya saya langsung melihat agamanya Ustadz. Mungkin perlu masuk ini Ustadz, bahwa di kalangan sekarang itu kita perlu tahu bahwa jawaban dia tentang Syiah itu sesat atau tidak, dan dia mengikuti Ustadz mana saja itu menurut saya penting banget di Ustadz. Karena saya sering banget jawaban-jawaban dari rekan ini agak meresahkan tentang itu sih Ustadz. Itu pertama akan kita bantu di kelas pranikah karena memang kekurangan kita ketika buka kelas online ini mau biro jodoh manapun ya, saya rasa bukan hanya biro jodoh ini ya, itu semua kan tidak bisa terfilter. Orang pemahaman apapun bisa masuk kan. Nah, Makanya mereka harus tersaring dengan adanya kelas pranikah gitu loh. Jadi nggak dibebasin. Nah, dulu itu kita kan bebasin, tapi kan dulu kan peserta kita masih sedikit. Gitu. Kita punya harapan mereka ngaji nanti dengan kita gitu loh. Tapi sekarang kita harus tuntut mereka kuasai ilmunya dulu. Nanti kita selipin pemahaman-pemahaman akidah di situ, ya. Mereka harus ikuti ini gitu loh. Itulah kenapa kita taruh kelas pranikah di depan. Nah, berarti kita lebih memberikan peluang dulu ya, mungkin dulunya nggak paham bahwa Syiah itu sesat sebagainya, ketika ngaji mungkin ada pemahaman, oh ternyata seperti ini, demo nggak boleh, jadi ntar dia punya pandangan lebih baik gitu Ustaz ya. Itulah kenapa kita kasih kelas pranikah di awal, dan memang tidak menutup kemungkinan ya, tadi ini bukan hanya kelas biro jodoh ini, saya yakin yang lain juga gitu loh, yang siapapun Ustadz yang mau buka, dia tidak akan bisa memfilter pemahaman gitu loh. Karena namanya saja terbuka untuk umum, untuk online gitu loh. Kecuali kalau dia bilang ini cuma majelis pengajian saya saja ya, kalau itu sudah bisa. Kalau gini kan nggak bisa, pemahaman macam-macam. Kita nggak tahu background masing-masing, maka harus dituntut ada kelas pranikah di situ. Diberikan pemahaman dulu gitu ya. Diberikan pemahaman di situ. Jazakallah khair Ustaz. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Mas Hanif tambah satu lagi terakhir ya. Ya, izin menambahkan dulu Ustaz terkait dengan pertanyaan terakhir tadi dari Mas Muhammad terkait dengan manhaj itu. Sebenarnya di pertanyaan CV itu ada beberapa yang nanti akan menjadi saringan juga, tapi tidak menjadi filter ke peserta gitu. Jadi yang tahu hanya ketika dikasih CV atau tim gitu. Ya, beberapa pertanyaannya adalah apakah sudah masuk manhaj salaf? Satu ya. Kedua, apakah demonstrasi kepada pemerintah yang sah itu diperbolehkan? Kemudian yang ketiga adalah menurut Anda Allah ada di mana? Kemudian apakah keluarga sudah mengenal manhaj salaf atau belum? Nah, beberapa pertanyaan ini sebenarnya sudah bisa menjadi parameter dari segi background akidahnya, begitu Ustaz. Gitu Mas Prahitna ya. Ustaz, sama ini tadi Ustaz, mohon bantuannya kalau ada pertanyaan di CV atau perubahan di CV, mohon kami diinfokan Ustaz, karena kemarin tuh ada perubahan pertanyaan CV dan tambahan pertanyaan, kami tidak mengerti. Jadi ketika kita melihat CV terupdate, loh kami jawabannya kosong, kadang ada pertanyaan yang tidak match dengan jawaban. Ternyata saya tanya IT, oh ya kami tidak memberikan tahu, tapi silakan dirubah saja gitu. Mas Muhammad Suprayitno, kemarin kami broadcast ke semua peserta itu, broadcast pesan WA. Apa nomor yang di web sistemnya Mas Muhammad itu ada WA-nya?
Ada WA saya. Nah, Tapi harusnya bisa. belum dapat ada pemberitahuan tuh kalau di CV ada perubahan pertanyaan tentang yang Anda sukai menjadi hobi, dan yang pertanyaan tentang akidah yang di bawah itu belum ada informasi. Jadi saya kaget. Jadi kok ada perubahan, belum ada informasi ke kami gitu. Tapi informasi untuk edit CV sudah ada, Mas Supriyatno, dari Ada tim IT. segera untuk melihat CV dan segera diedit. Nah, Nah, karena itu maksudnya. sebelumnya saya sudah merubah CV dan saya baca berkali-kali dan sudah konsultasi sama pihak IT bareng-bareng, dan kebetulan minggu kemarin saya juga lagi padat ada pekerjaan, jadi saya mikirnya CV saya sudah oke gitu, jadi nggak harus melihat CV terus-terus kan gitu. Oh, baik. Itu nanti untuk informasi untuk semuanya saja ya, member. Biasanya kami akan broadcast ke WA masing-masing, jadi semua peserta akan dapat broadcast. Ketika ada dapat broadcast, mungkin bisa dicek terlebih dahulu, maksudnya perintah dari broadcast itu apa, karena kami menangani 2.000 orang, Mas Muhammad. Jadi kalau harus detail satu persatu, kami juga kewalahan begitu. Afan sih. Nam, jazakallah khair. Sudah cukup, Mas Muhammad? Ada lagi, Ustaz? Atau Terakhir kayaknya, pertanyaan terakhir. baik, Ustaz. Pertanyaan terakhir dari Vita Aulia, silahkan. Bisa open mikrofonnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan. Itu mengenai riwayat kesehatan. Apakah sebenarnya perlu editan? Perlu gimana? Terima Maaf, kasih. suaranya putus-putus, bisa diulang? Mengenai riwayat kesehatan, apakah di CV itu? Sepertinya ada gangguan sinyal di Ibu Vita. Bisa diulang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan mengenai CV yang ada riwayat kesehatan. Sedangkan di CV Biro Jodoh Rumasyo ini kan tidak tertulis mengenai riwayat kesehatan. Apakah perlu ditulis mengenai riwayat kesehatan? Nah, Mas Hanif, ada nggak di sistem itu? Kalau di sistem kemarin ada pertanyaan untuk apa ya, seperti gangguan atau apa gitu. Maksudnya sakit, ada riwayat untuk sakit itu, tapi hanya pilihan ada atau tidak gitu. Sedangkan untuk nama penyakitnya memang belum ada, tapi ada pilihan di situ ada atau tidak gitu. Nanti bisa ditindaklanjuti oleh tim. Karena kemarin seperti itu Ustaz permintaannya. Gitu Mbak Vita? Ya, baik. Ya, terima kasih. Jazakallah khair. Alhamdulillah, ini makasih, ini kita alhamdulillah 1 jam ini pas ya, menunggu tadi 15 menit, kemudian mulai ini sampai 1 jam. Insya Allah ada malam ini, tapi yang sudah dengar saat ini tidak perlu lagi, nanti cukup ikut kelas besok, nanti kita akan broadcast dan sampaikan di grup channel Telegram ini. Silahkan ikuti dan mudah-mudahan raih ilmu yang manfaat. Insya Allah akan kami update terus info-info yang ada, sampai nanti buku juga nanti kami akan bagi dalam bentuk PDF ya, karena ini belum tercetak karena masih menyesuaikan ini problem-problem yang ingin diselesaikan ya. Dan nanti masih sama saya dan Bunda Rizky serta Mas Hanif malam ini, tapi cukup yang belum saja yang ikut, tidak perlu ikut malam ini lagi karena memang kelasnya terbatas juga ya. Nanti cukup untuk 500 kuota, kalau kurang nanti kita bisa kasih rekaman untuk yang telat ya. Nanti sama materinya dengan yang sampaikan sore ini, sehingga tidak menghabiskan waktu kita, cukup untuk ikut yang satu pertemuan ini saja. Baik, demikian kita cukupkan. Mudah-mudahan sehat semuanya. Besok ketemu lagi, masuk kelas pertama, hari pertama untuk kelas Biro Jodoh Rumayso. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Assalamualaikum.